Teman-teman bisa dengar suara saya? Tes, tes. Bisa loh. Baru berapa orang nih? Satu, dua, tiga. Baru tiga orang. Eh, kita tunggu 5 menit deh ya. Layar bisa kelihatan? PPT? Kelihatan. Oke. Kita tunggu 5 menit deh ya. Seperti biasa. Karena masih baru tiga orang. Sayang sekali. Losa juga coba bilang di grup lagi. Oke.
Ya, baik teman-teman, kita mulai aja ya. Teman-teman yang baru masuk bisa dengar suara saya, bisa lihat layar kah? PPT, Bisa, Mas. bisa ya. Oke, minggu lalu kalau saya nggak salah ingat, kita sudah bahas ini ya, sampai teksnya ya. Terakhir sebelum saya kelas selesai, saya translate, betul nggak? Yang teks terakhir itu, yang apa? eh tentang pernikahan itu loh. Bener ya? Sudah lah. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah, karena gitu, berarti kita sekarang, sorry, masuk ke grammar sesuai urutan di buku. Hari ini kita akan belajar grammar, terus selesai grammar, latihan, habis latihan, terus kita akan game. Karena hari Jumat, kita mau coba latihan satu ya, nanti nanti sama Oyun Lausa hari Jumat. Oke, grammar yang pertama, semua bisa dengar ya, teman-teman ya. Oke, grammar yang pertama, 其实 blank 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 ya titik 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 也什么什么什么，其实 itu 连词用在第一个分句里，第二个分句里常用也相互音。Nah, jadi ini 其实 itu merupakan kata penghubung 连词, biasanya digunakan di kalimat pertama. Nah, kalimat kedua belakangnya menggunakan ye. Ya, ini sudah pasangannya. Jadi kalau kemarin kan kita belajar pucin, sheme ye atau hai atau ercie. Nah, kalau 其实 itu pasangannya ye sudah pasti. Ya, nggak bisa diganti-ganti. 一般表示假设的让步关系 biasanya itu merupakan ini seandainya pengungkapan itu ya, misalnya 也可以也可以表示已经发生或存在的事情 juga bisa menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. 存在的事情 yang ada ya. 其实可以用在第一个分句的主语前，也可以用在主语后. Jadi 其实 bisa diletakkan di kalimat pertama di depan subjek, juga bisa diletakkan di belakang subjek. Kita langsung aja ke contoh ya. Contoh yang pertama, siapa yang mau baca? Contoh yang pertama, kalimat yang pertama, Saya boleh? Iya, silahkan. bisa. Ya, oke. 你应该都回家看看老人。即使是跟他们吃吃饭、聊聊天，他们 Mm-mm. 也会觉得很幸福。很幸福. Oke, artinya? Kamu seharusnya pulang ke rumah untuk menengok Lauren, orang Lauren, orang orang tua, maksudnya bukan orang tua yang parents ya, orang tua yang senior gitu ya. Apa sih kakek nenek gitu loh. Om, tante, Lauren. Hmm. sekalipun hanya makan bersama mereka atau mengobrol, mereka Mm-mm. juga akan merasa sangat bahagia. Iya, jadi 只是ya. Di sini 只是 bahkan 只是 di sini hanya ya, bahkan hanya ngobrol apa makan bareng mereka, ngobrol, mereka juga akan merasa senang. 跟他们吃吃饭，聊聊天 ya. Jadi polanya seperti ini 跟他们 ya, makan dengan mereka gitu ya. 跟他们一起吃饭 juga boleh. Ya, 一起吃饭 boleh. Jadi 跟他们吃吃饭，聊聊天. Nah, kenapa diulang loh 吃吃饭，聊聊天? Teman-teman udah belajar belum ya? Kalau kata kerja yang diulang itu menunjukkan kata kerja tersebut dilakukan secara santai. Gitu. Misalkan kalau di bahasa Indonesia kan gini ya. Bahkan bahkan jika sorry, bahkan cuma makan-makan sama mereka, ngobrol-ngobrol gitu loh. Nah, mereka juga akan merasa senang. Makanya diulang, 吃吃饭, 聊聊天, menunjukkan bahwa kata kerja tersebut dilakukannya santai, tidak terlalu berat lah, tidak terlalu serius. Oke, thank you Clarissa. Contoh nomor 2, silakan siapa yang mau baca? Boleh. Hmm,
大部分人每天晚上最少应该睡7个小时，但有些人即使只睡5个小时也没问题。Oke, artinya? Jadi kebanyakan orang itu sebenarnya harus tidur setidaknya 7 jam. Hmm. Tapi beberapa orang mereka hanya tidur 5 jam. OK， 呀，谢谢。给大 Oke. 部分人每天晚上最少应该睡7个小时，但有些人即使只睡5个小时也没问题。Jadi sebagian besar orang itu setiap malam at least ya minimal paling sedikit seharusnya tidur 7 jam. 睡7个小时，睡7个小时. Jadi kalau mau bilang tidur tidur berapa jam, shui-nya dulu baru keterangan jamnya ya, sama seperti bahasa Indonesia. Terus tan youxieren, tapi ada beberapa orang youxieren, ada beberapa orang jishi, bahkan cuma tidur shui 5个小时 ya 没问题, bahkan cuma tidur 5 jam juga tidak masalah. Nah, yang ini kan di youxieren ini kan subjek kan. 有些人 subjek di depan 其实 tuh bisa juga yang subjeknya di depan 其实. Oke, contoh yang ketiga itu artinya tadi sudah ya. Contoh yang ketiga siapa yang mau baca? Contoh yang nomor 3. Saya coba langsung. 可以。浪漫是即使晚上加班到0点到家时，自己家里也还亮着灯。 Oke, artinya ini yang di kewen ya, yang di teks. Cinta itu sungguhnya pas kita pulang malam jam 12 pun nyampe rumah sendiri masih nyala lampunya. Jadi romantis adalah bahkan kita sampai jam 12 ya, apa namanya? Lembur ya, siapan kerja lembur, bahkan lembur sampai jam 12 malam, ketika sampai rumah tahu jiashi, seji jiali ye hai liang datang ya, rumah sendiri juga masih nyala lampunya gitu loh. Jadi orang rumah itu nunggu kita gitu. Jadi romantis, bisa dibilang itu romantis gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau yang mau buat kalimat? 其实什么什么也 bahkan jika terus belakangnya juga. Jadi bahkan jika saya juga apa misalkan gitu. Ada yang mau buat kalimat boleh buat kalimat. 其实什么什么也其实什么什么也 misalkan saya punya kalimat bahkan jika besok turun hujan ya saya tetap pergi ke sekolah misalkan pergi kelas gitu. 其实明天会下雨，我也去上课。其实明天会下雨，我也去上课. Gitu. Ada ya teman-teman yang membuat kalimat? Jadi bahkan jika apa, juga apa gitu. Atau misalkan baju ini bahkan jika harganya 100 kuai, saya juga akan beli. Saya juga tetap mau beli. Gimana tuh? Siapa yang mau coba? Baju ini bahkan seharga 100 kuai, ya saya juga mau beli. Oke, saya coba. 可以。即使这件衣服要100块的价钱，我一定要买的。 Ye-nya? Ye-nya kemana? Ye. 即使这件衣服也到100块，我一定去买的。 Oke, saya koreksi dikit ya. Thank you udah nyoba. 谢谢. Oke, jadi 这件衣服其实100块钱我也要买。这件衣服其实100块钱我也要买。
Ya, gitu. Yang lain mau coba buat kalimat? Boleh lah, Ustaz. Oke, silakan. 即使那家饭馆做的再好吃极了，我也不想在那里吃饭。 Oke, artinya? Jadi meskipun makanan di restoran itu enak, tapi saya tetap nggak mau makan di sana gitu. 其实那家饭馆做的菜很好吃，我也不想在那吃饭，是吗？ Itu ya. Oke, oke, iya bisa kayak gitu. Bahkan jika di sana itu enak, aku juga tetap nggak mau ke sana, gitu, nggak mau makan ke sana, bisa. 其实 saya ulang lagi ya, 其实那家饭馆做的很好吃，做的菜很好吃，我也不想我也不要去那吃饭，去那里吃饭。其实那家饭馆做的菜很好吃，我也不想去那里吃饭。Oke, thank you Kak Aditya tadi ya, betul ya? Itu ya, Ustaz. Oke, teman-teman yang lain sudah cukup jelas dengan tata bahasa ini. 其实也 kata penghubung ya. Bahkan jika juga. Seperti itu. Bahkan jika juga. Sudah jelas? Kalau sudah jelas saya ke slide berikutnya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, saya ke slide berikutnya berarti. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada latihannya nih. Yo, yang belum ini, yang tadi belum coba bikin kalimat bisa nih di latihan. Nah, nomor 1 siapa yang mau coba? Saya kasih kesempatan buat tadi yang belum coba buat kalimat bisa coba latihan. Nomor 1 siapa yang mau coba? 罗老师，可以。你丈夫工作真忙，是啊，他即使星期天也要工作。对，你丈夫工作真忙，是啊，他即使星期天也要工作，什么意思呢？ Suamimu sangat sibuk bekerja, betul? Meskipun hari Minggu juga harus bekerja. Iya, oke, 谢谢 Kak Victor. Oke, nomor 2 siapa yang mau coba? Nomor 2. Saya Oke, tadi ini siapa tadi ya? Suaranya double. Iya, saya tadi. Oh, Kak Ikrami, boleh. Yuk, nomor 2. Yang B-nya yang langsung. Sorry, bentar. Nomor 2 kayaknya saya salah ketik deh. Harusnya 即使. Bentar ya, ini harusnya 即使, bukan ye. Oke. Udah saya betulkan. Oke, nomor 2 silakan. Tadi Kak Ikrami mau coba. Jadi melengkapi kalimat di depannya. 我每天很多吃，也会每天锻炼身体。Sorry, suaranya kecil, nggak kedengeran. Bisa minta tolong diulang, Kak? 即使我每天很多吃，也会每天锻炼身体。Maksudnya bahkan jika aku tiap hari makan, aku juga ini ya, apa namanya, tetap olahraga. 其实吃的多，其实吃的多，其实吃的多. Jadi bahkan makannya banyak, tiap hari ini latihan ya, exercise. Bentar, saya ketik ya. Jadi mau bilang makannya banyak kan? 其实吃的pakai yang ini 吃的多
也会每天锻炼身体 boleh 即使吃的多 ya atau 其实多吃也会多吃 kayaknya enggak tepat. Oke, lebih tepat ini. 即使吃的多也会每天锻炼身体 bahkan makannya banyak tiap hari juga olahraga. Oke, thank you Kak Ikrami. Contoh yang ketiga, silahkan siapa yang mau coba? Contoh yang ketiga, Nah, saya coba lah. boleh. Oke, yang 你 ketiga. 你一定要跟他结婚吗？当然，即使我们一个年没见一次，我也要跟他结婚的。 Maksudnya 即使一个年, arti Indonesianya maksudnya setahun nggak ketemu gitu. Setahun ketemu sekali. Setahun pun nggak ketemu sekali. 其实 saya ketik ya. 其实一年每见一次，没有见一次，salah，没有见一次，我也要跟他结婚，OK，我也要跟他结婚，OK，betul. Ini fontnya terlalu besar, coba dikecilkan. Nah, oke. Oke, masih bisa kelihatan ya? Oke, tadi ini apa itu? 也要工作，也要工作。Oke, jadi untuk 其实也 ini sudah betul latihannya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, ini sudah saya ketikkan jawabannya. Oke, 即使一年没有见一次，OK，我也要跟他结婚，OK。Teman-teman yang lain, sudah jelaskah? Mau nanya. Iya. Yang 即使 ini artinya bahkan jika atau bisa Betul, juga artinya bahkan jika. atau bisa juga artinya meskipun. Bisa sih, kalau di Indonesia kan bisa meskipun, cuma bukan meskipun yang sama tetapi itu loh, bukan yang 虽然 sama-sama 但是. Kalau meskipun tetapi kan dia ada dua kondisi kan, meskipun apa, saya tetap seperti apa gitu. Nah, kalau yang ini bahkan jika gitu. Bahkan jika, tapi ya bergantung kalimatnya. Kadang mungkin di Indonesia kan bisa juga meskipun ya. Bisa juga meskipun. Fleksibel sih. Iya, bahkan jika. Biasanya kalau saya terjemahkan bahkan jika. Bahkan jika. Contoh nomor satu. Nah, ini nomor satu kan paling kelihatan nih. Bahkan jika apa ya? Bahkan jika hari Minggu pun gitu kan, hari Minggu pun juga harus kerja. Bahkan jika hari Minggu, bahkan ya bahkan juga bisa bahkan hari Minggu pun juga bekerja. Gitu. Ini paling kelihatan. Terus yang nomor dua, 即使这多 bahkan makannya banyak pun saya tiap hari olahraga, 锻炼身体 ya. Terus yang nomor tiga, bahkan 1 tahun tidak ketemu sekali ya, saya juga akan menikah dengan dia gitu. Jadi fleksibel aja sih. Kalau yang penting maknanya itu nggak apa ya, nggak jauh dari arti sebetulnya gitu. Kadang juga bisa meskipun, bisa bahkan, cuma kebanyakan sih biasanya saya terjemahkan bahkan. Gitu. Oke, 不客气. Sudah cukup jelas? Kalau jelas, ke slide berikutnya. Oke, jelas ya. Saya ke slide berikutnya. Ya. Nah, slide berikutnya yaitu 在什么什么上. 上 itu 方位名词用在其他名词后
除了表示在物体的表面以外，还表示在某种范围内和某一方面. Jadi sang itu kalau sebetulnya merupakan kata arah, gitu kan, kata penunjuk arah, ya. Nah, dia dalam posisi ini di dalam grammar ini di di apa diletakkan yung zai, digunakan pada ini di belakang kata benda lainnya, ya. Selain menunjukkan secara apa ya, 表面 物体的表面, jadi secara physically, secara yang kelihatan mata, 表面 secara permukaan, 还表示 ya juga merupakan suatu ini suatu aspek di dalam suatu ini apa namanya itu funway, jangkauan, ya. Misalnya nih, kita langsung ke contoh aja. Nomor 1, ya, nomor 1, siapa yang mau baca? Kan dari tadi belum baca, boleh. Siapa ini yang mau baca nomor 1? 我要老师，行，可以。今天的作业是复习程序，明天课上听写。 Oke, artinya? Hari ini banyak mereview kata-kata baru ya. Besok kelas akan menulis ya. Dikte. Dikte. Oke, saya bacakan ya. Nomor 1, 今天的作业是复习生词，明天课上听写. Jadi 今天的作业 PR hari ini adalah mereview, fusi, mempelajari kembali, 生词 kosakata, 明天 besok, 课上. Nah, di sini 课上, sang di sini ya, 课上. Jadi di saat pelajaran, ke itu kan pelajaran kan, 课上 di saat pelajaran, ya, 听写 dikte. Nah, di sini boleh kasih zai ke shang ting xie, boleh. Jadi shang di sini bukan berarti yang seperti di atas meja, di atas kursi, bukan yang artinya itu. Maksudnya adalah ke shang itu di saat pelajaran gitu loh. Saya biasanya terjemahkan di saat gitu. Di sini ke shang diterjemahkan di saat pelajaran, ming tian ke shang ting xie. Besok di saat pelajaran dikte gitu. Oke. Sesi Kak Riksen. Oke, nomor 2 silahkan. Nomor 2 siapa yang mau baca? Nomor 2. Kak Intan deh. Siapa nih? Kak Clarissa. Oke, nomor 2 Kak Clarissa, nomor 3 Kak Florence. Oke. Nomor 2 Kak Clarissa, nomor 3 Kak Florence. Oke, silahkan. 来北方好几年了吧？你觉得北方和南方在饮食上有什么不同？ Oke, artinya? 老师，北方tuh menerjemahkannya utara. Utara, daerah utara. Daerah utara. Sudah datang berapa lama ke utara? Ke daerah Sudah utara? berapa tahun dia? Sudah berapa tahun datang di daerah utara? Jinyen lepa. Sudah berapa tahun? Lalu belakangnya ni jueta. Menurutmu daerah utara dan daerah selatan饮食itu apa loh? Yinshi itu apa tuh? Makanan dan minuman. Jadi kayak ya kosakata yinshi itu food and beverage kalau diterjemahkan ke Inggris. Makanan dan minuman. Menurutmu daerah utara dan selatan, makanan daerah utara dan selatan apa perbedaan? Iya,
有什么不同 bedanya apa gitu ya, ada beda apa gitu ya. Oke, jadi 来北方好几年了吧. Jadi datang ke utara, daerah utara ada beberapa tahun gitu kan. Sudah ada beberapa tahun lah ya. Hao jinian lepah gitu kan. Pa itu kan kayak untuk menebak gitu kan. Hao jinian lepah. Sudah beberapa tahun lah ya. Ni 觉得北方和南方在饮食上有什么不同? Menurut kamu atau kamu rasa makanan daerah utara dan daerah selatan 在饮食上 jadi pada aspek makanan ya, pada aspek makanan dan minuman ada beda apa? Yo sama putong. Jadi polanya seperti ini, cai sama shang. Nah, ini kan yinshi itu kan makanan dan minuman. Jadi pada aspek makanan dan minuman itu ada beda apa? Nah, jadi di sini diterjemahkan pada aspek tertentu gitu ya. Nah, kalau yang nomor 2 contohnya pada aspek makanan dan minuman. Ya, sesuai dengan ini penjelasannya tadi, cai mou zhong fan wei nei. Jadi dalam lingkup ya, dalam suatu lingkup dan mau ifangmian suatu aspek gitu. Nah, di sini dia itu mau tanya pada aspek makanan gitu loh. 在饮食上有什么不同 begitu. Oke, nah karena saya kasih jelas dikit ya. Mungkin buat teman-teman yang belum ada kesempatan ke Tiongkok itu bingung Beifang sama Nanfang itu kira-kira lebih tepat diterjemahkan apa. Nah, Beifang sama Nanfang itu Beifang daerah utara, Nanfang daerah selatan. Kalau di Indonesia kan kita membedakan Indonesia barat, tengah, timur gitu kan. Nah, kalau di Tiongkok itu pembagian ininya selatan sama utara. Jadi kalau mau bilang orang utara ya Beifang dan seperti Beijing, terus daerah saya itu juga masuk utara. Nah, yang selatan itu yang paling terkenal Guangzhou, Xiamen, Fujian, nah itu daerah selatan. Gitu. Hong Kong juga daerah selatan. Nah, itu. Jadi pembagiannya utara sama selatan kalau di Tiongkok. Yang daerah utara lebih dingin, daerah selatan lebih hangat. Gitu. Oke, ke nomor 3 silahkan, Kak Florence. 两个人共同生活，不仅需要浪漫的爱情，需要心动上互相吸引。Dua orang hidup hanya memerlukan kasih yang romantis. Iya, percintaannya romantis, romantis bahkan memerlukan karakter yang saling saling menarik perhatian. Siyin. Ya. Oke, terima kasih Kak Florence. Ya, jadi betul tadi artinya liang dan kung tong shenghuo, dua orang hidup bersama, bu jin xiao langman de aiqing, tidak hanya butuh percintaan yang romantis, keng xiao terlebih lagi dalam aspek karakter ya, xing ge shang pada aspek karakter, hu xiang xiyin saling menarik perhatian gitu, hu xiang xiyin saling menarik perhatian. Itu teman-teman, cai sheme shang. Oke, ada yang mau buat kalimat? Yang tadi belum punya kesempatan baca, boleh buat kalimat. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau buat kalimat. Oke, kalau tidak ada nggak? Ada nggak yang mau coba bikin kalimat? Cai sheme shang. Jadi saya jelaskan lagi ya, untuk contoh yang nomor 1 itu kalau menurut saya lebih tepat diterjemahkan pada saat ya, mingtian ke shang. Jadi pada saat pelajaran tingxie dikte. Nah, sedangkan untuk nomor 2 dan nomor 3 itu lebih tepat diterjemahkan pada aspek gitu ya. Misalkan nomor 2 pada aspek makanan dan minuman, terus nomor 3 singke shang. Jadi pada aspek karakter ya, karakternya pada aspek karakter seperti itu.
Oke, kita ke latihan ya. Kita ke latihan. Lian Ilian. Oke, nomor 1. Silahkan siapa yang mau coba? Yuk, siapa yang mau coba? Atau saya panggil? Kak Dea boleh? Nomor 1. Oke, saya ke Kak Intan. Kak Intan boleh nomor 1? Oke, ini Kak Intan ya? Oke, silahkan. Iya, iya saya dengar. Kak Intan ya? Betul ya? Atau siapa ini? Oke, saya ke yang lain dulu deh ya. Ke Kak Dea. Boleh nomor 1. Kak Stefani. Nomor 1. Oke, Kak William. Boleh coba nomor 1. Kita bareng-bareng. Kak Juliana. Saya mohon maaf. Iya. Kira-kira yang sang tadi bisa diulang sedikit lagi nggak? Yang mana? Yang Shang ya? Mungkin masih banyak belum mengerti. Sedikit lagi mungkin lebih dijelasin. Oke. Oke, kalau memang masih ada yang bingung, tanya aja ya langsung ya. Jangan malu-malu. Oke. Oke, ya. Thank you. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Jadi Shang di kok macet? Ya keluar deh. Bentar. Dari nah, ini ya. Oke. Jadi Shang di sini itu memang kalau sebetulnya itu kan Shang berarti kan di atas ya. Kalau di atas ini kan berarti kan dia sebagai kata posisi kan, kata arah preposisi gitu kan. Nah, kalau di sini itu diterjemahkannya bukan digunakan dan diterjemahkannya bukan di atas, tetapi pada aspek tertentu, pada jangkauan tertentu. Gitu. Nah, tadi contoh yang pertama, 今天的作业是复习生词. PR hari ini kan review kosakata. 明天课上. Besok pada saat pelajaran 听写 dikte. Itu 明天课上 听写. Nah, nomor 2 itu pada aspek makanan. 你觉得北方和南方在什么什么方面上? Gitu loh. Nah, maksudnya itu pada aspek makanan, 在饮食上. Pada aspek makanan, bukan diterjemahkan di atas makanan, bukan. Jadi pada aspek makanan, 有什么不同? Ada perbedaan apa? Ya, ada apa yang tidak sama gitu. Nah, terus yang nomor 3. Oke, saya 不需要 ya, 不需要. 不仅需要浪漫的爱情，更需要性格上. Ya, jadi pada aspek karakter, 互相吸引 saling menarik perhatian. Ya, saling menarik perhatian. Begitu. Jadi sang di sini diartikan pada aspek. Ya, pada aspek atau pada saat, bergantung kalimatnya. Nomor 1 tadi diterjemahkan pada saat pelajaran, ke shang. Nah, nomor 2 dan nomor 3 diterjemahkan pada aspek. Pada aspek makanan dan minuman, pada aspek karakter. Begitu. Teman-teman. Sudah cukup jelaskah? Jadi bukan yang sang di atas ya. Bukan yang sang di atas sebagai preposisi, ya, sebagai keterangan tempat di atas, di bawah, bukan yang itu. Jadi Lause ini letaknya sebelum noun ya? Betul, diletakkan sebelum Kata benda. bentar, sesudah noun. Sorry, sesudah noun. Karena kan di sini nounnya yin shi itu kan noun kan? Aspek makanan dan minuman. Shang, ke itu noun. Shang. Jadi shang diletakkan setelah noun.
Setelah noun, setelah kata benda. Singke shang, ya, karakter kan kata benda. Shang, Berarti ya, syaratnya juga ya. setelah sang itu, sebelum sang itu kata benda gitu. Betul. Jadi sebelum sang itu hal yang mau kita jelaskan pada aspek apa sih gitu loh. Misalkan xue xi shang. eh jadi pada aspek belajar gitu ya, xue xi shang. Terus apa lagi ya? Lian xi shang gitu pada Nama aspek kota berarti pelatihan. termasuk kan? Kenapa? Nama kota berarti termasuk kan? Nama kota? Enggak. Iya. Enggak. Ya. Kalau itu udah lain. Misalkan di kota Jakarta, saya Ciata, nggak bisa bilang saya Ciata Shang. Nggak bisa. Bisa kayak Chengshi gitu. Apa? Chengshi. Chengshi juga nggak bisa. Karena ini lebih ke apa ya? Kalau diterjemahkan tuh ya itu pada aspek tertentu gitu. Kan kalau di bahasa Indonesia kan juga tidak bilang pada aspek kota, kan bilangnya kan di kota mana. D-nya kan di sini sebagai ini iya. kan apa? Preposisi kan. Kalau misalkan mau bilang di kota A, di kota B ya cai kot jengshi apa cai A jengshi, cai B jengshi seperti itu. Misalkan di Jakarta terjadi apa banjir gitu ya. Saya Ciata faseng hongshui. Di Jakarta terjadi banjir. Kita nggak bisa bilang saya Ciata shang faseng hongshui. Nggak bisa bilang gitu. Yaitu langsung cai, terus tempatnya apa yang terjadi. Gitu. Misalkan lagi nih, Lao Shi mengajar di kelas. Lao Shi zai jiao shi jiang ke. Lao Shi zai jiao shi jiang ke. Nah, kalau yang di sini bisa ditambahkan li, karena itu kan di ruang kelas yang ada bentuk wujud aslinya. Nah, kalau yang di kota, di apa itu tidak bisa ditambahkan li. Tidak bisa ditambahkan li. Sudah paham nggak, Ustaz? Oke, paham ya? Yang lain, teman-teman? Atau mau coba ke latihan biar lebih paham? Sudah 842 lumayan paham. sudah lumayan agak paham ya. Jadi pada aspek lah, tepatnya pada aspek kebanyakan digunakan diterjemahkan pada aspek tertentu gitu loh. Kecuali yang nomor satu ini. Ke nomor satu ini kalau diterjemahkan pada aspek yang nggak tepat. Jadi mingtian ke shang pada saat pelajaran, besok pada saat pelajaran gitu. Nah, nomor 2 sama nomor 3 ini kelihatan banget diterjemahkannya pada aspek makanan dan minuman, terus pada aspek karakter gitu ya. Gitu. Oke, kita ke latihan ya. Nggak apa-apa, coba aja. Kita siapa yang mau menguji pemahaman? Siapa yang mau coba latihan? Buat teman-teman yang tadi belum punya kesempatan untuk coba, boleh. Kak Stefani boleh, nomor 1. Kak William. Atau siapapun boleh deh. Boleh. Ya, siapapun yang mau coba. Nomor 1. Saya langsung. Boleh. 在第年，我在图书馆上。 Nomor 1. Oh, langsung ke Yang bahasa A. A-nya dulu ya. 你在这学期生活的不好吧？ Kamu belajar Lalu? di sini. Gimana? Enak nggak gitu? 生活都还好吧? Kehidupannya masih oke, still oke gitu ya. Terus yang B bilang apa? 在第年我在 Halo? Iya. Halo, kedengaran? Kedengaran, iya. 在第年我在图书馆上感觉并不好，但是还是感觉很好。 Sorry, saya kurang paham maksudnya gimana. Coba bahasa Indonesianya. Di tahun pertama aku ngerasa di perpustakaan itu nggak enak gitu. Tapi sekarang udah enakan gitu. Itu kurang bisa sih kalau pakai shang ini sih. Karena kan tadi penggunanya cai tushu kuan shang ya.
Oh iya ya. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kayak Jadi bilang tempat lagi ya misalkan, ya. kenapa? Kayak bilang tempat lagi ya ya. Bilang tempat nggak bisa pakai yang saya sama-sama Iya. shang. Jadi misalkan belajar di perpus ya, saya itu guan xue gitu. Nggak bisa bilang saya itu guan shang xue. Misalkan ya, oke nomor satu ya, kalau saya ada kalimatnya seperti ini kan, 你在这儿学习生活都还好吧？学习上很好，生活上有些事情还不习惯。Ya, jadi 学习上 pada aspek belajar 还好 masih oke. Ya, tapi 生活上还有一些不太习惯misalkan 还没习惯 juga Belum bisa. terbiasa ya. Jadi ya dalam aspek belajar oke masih oke, tapi pada kehidupan itu ya pada aspek hidup itu masih ada yang belum terbiasa. 学习上 saya ketik deh. Bentar. 学习上还好，生活上还有一些事情还没习惯atau 不习惯 tidak terbiasa. Gini. Jadi sang di sini digunakan untuk yang seperti ini. Bukan yang tadi cai tu guan sang 学习 gitu. Malah kehapus. 不习惯 sorry 习惯. Gini. 学习上还好，生活上还有一些事情还没习惯 atau 不习惯. Kalau 还没习惯 berarti dia belum terbiasa. Kalau 不习惯 berarti dia tidak terbiasa. 好，老师。Gitu penggunaannya. Oke, paham ya? Paham. Coba saya kecilin lah hurufnya. Oke. Yuk nomor 2 siapa yang mau coba? Jam berapa sekarang? Oh, sorry, istirahat dulu aja ya. Ini berarti ini siapa nih? Kak Aditya ya? Iya, habis istirahat ya? Atau Iya sekarang? deh, setelah istirahat. Jadi sekarang jam 7.47 ya. Kita kembali 5 menit kemudian berarti jam 7.52. Oke, sekarang istirahat dulu 5 menit teman-teman.
好，我们回来上课。Oke, kita kembali ke kelas. 我们继续上课。teman-teman sudah pada kembali? 都回来了吗？都回来了吗？没有反应。回来了，回来了。其他人呢？ Udah lah, saya udah. Udah ya, oke. Tadi Kak Aditya ya mau coba nomor 2 ya, boleh? 你觉得这件事情应该怎么解决？解决，解决，解决，解决。你可以讨论上你的问题。你可以讨论上你的问题。kurang tepat. 你可以讨论你的问题 boleh. Tapi kalau 你可以讨论上你的问题 kurang tepat. Kurang tepat. Boleh coba lagi? Atau yang lain mau coba? Kalau tadi bilang Kak Aditya bilang 你讨论这个问题 atau 我们一起讨论这个问题 boleh. Oke. Tapi kalau dikasih sang kurang tepat. Yang lain mau coba? Yang lain mau coba? Atau kita ke nomor 3 dulu? Boleh, nomor 3 dulu. Mungkin lebih gampang nomor 3. Saya boleh nyoba nomor 3, Lausya? Boleh. 呀，老张这个人怎么样？我觉得这个人学习上很努力。boleh, boleh. 我觉得这个人学习上很努力 boleh. 我觉得这个人学习上很努力。Oke, artinya? Artinya apa, Kak? Aku ngerasa ketika jam pelajaran, belajarnya sangat giat. Oke, saya artikan yang lebih tepat ya. 我觉得这个人 menurut saya orang ini 学习上. Jadi pada aspek pelajaran gitu ya, pada aspek pelajaran ya, pada ini belajar rajin, 很努力, sangat rajin. Jadi dia belajar rajin gitu loh. Pada aspek belajar dia rajin, 很努力, sangat rajin. 学习上很努力. Boleh. Nomor 2 nih. Yuk, siapa yang mau coba lagi? Atau Kak Aditya kalau mau coba lagi boleh. Atau siapa yang mau coba lagi boleh. Ah. 你觉得这件事情应该怎么解决? Menurut kamu masalah ini seharusnya bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? 应该怎么解决？我就是可以。我觉得这件事上应该仔细的解决。我觉得我觉得在这件事问题boleh， 我觉得这个问题上要仔细的解决。我觉得在这个问题上要仔细的解决。boleh. Artinya? Saya rasa soal ini harus dengan teliti untuk didapatkan ya. Iya, jadi menurut saya pada masalah ini gitu ya, 在这个问题上要仔细的解决 harus dipecahkan, diselesaikan secara detail, teliti, 仔细的解决。仔细的解决。谢谢。Ini udah betul teman-teman.
我觉得在这个问题上ya, jadi pada masalah ini harus diselesaikan secara teliti atau juga bisa bilang 彻底的解决. 彻底itu artinya sampai total gitu ya, secara all out. 彻底的解决. Oke. Jadi sudah cukup jelas teman-teman untuk grammar ini. Iya. Yang gue jual itu zai Wenti itu artinya bukan skop juga bukan sih wentinya itu? Soal wentinya apa? Stop. Wentinya itu sebagai skop, maksudnya aspek juga atau bukan ya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi pada aspek masalah ini gitu loh. Jadi pada persoalan ini, 在这个问题上, betul. Apa? Scope. Aspek apa? Jangkauan. Ya, betul. 在这个问题上. Betul, Kak Arikson. 我觉得在这个问题上要仔细 atau 彻底的解决. Gitu. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya langsung ke slide berikutnya nih, karena kita masih ada game. Takutnya waktunya kurang, nggak cukup. Ini udah hampir jam 8 kan ya. Oke, saya ke slide berikutnya ya. Oh, nah ini udah mulai latihan. Oke, nomor 1 siapa yang mau coba? Yuk, cepet aja yuk. Ini kan udah ada pilihan jawabannya nih. Nomor 1 yuk, siapa yang mau coba? Biar kita keburu main game. Ayo. Nomor 1. Yuk. Siapa aja boleh. 可以。老师，他们2个人共同努力，终于完成了工作。OK， 他们2个人共同努力，终于完成了工作. Jadi mereka berdua bersama-sama rajin gitu ya, ya bersama-sama 共同努力 rajin, terus 终于完成了工作. Pada akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan. Oke, itu artinya ya. Oke, kita cepat aja ya. Nomor 2. Yuk. Nomor 2 yuk. Ayo. Nomor 2. Thank you Kak Florence, tadi udah betul kongtong. Nomor 2. Udah makin ini nih. Makin kelihatan jawabannya. Yuk nomor 2 yuk. Siapa yuk? Atau saya panggil? Oh, udah buka mic. Kak Katsuki nih. Silakan. Nomor 2. 好的，我试一下吧。行。那个地方特别漂亮，每年都会接受很多国内外的游客。Jawabannya tadi apa? Pilihnya? 接受。Kurang tepat. Oke, kita lihat ya. Jawaban yang betul adalah 吸引. Jadi setiap tempat itu sangat cantik, sangat indah. Jadi setiap tahun akan menarik banyak turis, banyak turis dari dalam maupun luar negeri. Ya, 吸引. Oke, thank you Kak Akatsuki. Nomor 3 silakan. 那个第4吧，对不起。没事，我们一起学习。犯错是正常的啊。好，谢谢。不用害怕，不用害羞啊。好，谢谢。Ayo nomor 3 yuk. Siapa nih? Oh iya boleh. 在我的印象中，他一直是一个很幽默的人。Ya, artinya? Di dalam kesan saya, dia adalah seorang yang sangat humoris. Ya, dia adalah
dia adalah orang yang dia selalu merupakan orang yang humoris. Oke, thank you Kak Victor. Namanya. Xie. Oke, nomor 4, yuk. Yuk, nomor 4. Saya 老师。可以，说吧。我是一个南方人，很难接受每天吃面条。对，artinya? Saya orang dari wilayah selatan, sangat susah kalau setiap hari harus makan mie. Iya. Oke, nomor 5 udah kelihatan jawabannya ya. Nomor 5 siapa yang mau translate? Siapa yang mau baca dan mau terjemahkan? Saya kasih kesempatan buat nomor 5 yang mau baca dan mau terjemahkan. Adakah? Nomor 5 yang mau baca terus mau translate? Saya coba deh, 老师。行，说。OK，这个是你最好先问一下李老师，这方面他比我熟悉。Oke, artinya? Masalah ini lebih baik tanya Laus Li dulu. Iya. Di bidang ini dia lebih mahir. Lebih familiar daripada saya. Lebih familiar, Oke. ya. Artinya 最好先 ya, 先 di sini diartikan terlebih dahulu. Jadi 这个是你最好先问一下李老师. Masalah ini kamu lebih baik tanya dulu kepada Li 老师。这方面他比我熟悉. Ya, pada aspek ini dia lebih familiar dibanding saya. Oke, kita ke latihan berikutnya ya. Xie Kak. Tadi siapa? Kak Michael ya? Oke. Nah, ada lagi nih. Yuk. Saya jadi A deh. Teman-teman jadi B. Oke, saya baca dulu ya nomor 6 ya. 下个星期的游泳比赛你参加吗? Yang B yuk. Siapa yang mau? Langsung aja. Sing. 说。你别跟我开玩笑了，我没学过游泳，怎么参加比赛呀？Artinya? Minggu depan kamu Loh. lomba renang. Nggak ada minggu depan. Nggak yang B aja, langsung aja yang B. Langsung aja yang B, sorry. Langsung aja yang B, nggak apa-apa. Kamu jangan bercanda lah. Aku aja nggak pernah belajar berenang. Gimana mau ikut lomba? Iya, ini ngajak ribut ini dia. Oke, jadi minggu depan ada lomba renang. Jadi lomba renang minggu depan ya, pertandingan renang minggu depan. Kamu ikut nggak? Terus kamu nggak usah bercanda lah, orang aku nggak pernah belajar renang, mana mungkin gitu kan? Bagaimana bisa ikut pertandingan? Oke, thank you Kak Michael. Oke, yang selanjutnya saya kasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Thank you Kak Michael. Yang nomor 7, 小李这个人怎么样? Yuk, yang B. 老师。说。小黎这个人怎么样？他虽然气大，他虽然工作很真。Oke, artinya? 小黎 orang ini bagaimana? Orang 小黎? Dia 小黎itu gimana? Dia meskipun temperamennya besar, sungguh-sungguh. Iya, oke. Thank you Kak Florence. Betul. Jadi 小李这个人怎么样? Itu 小李orang ini bagaimana? Nah, orang ini tuh maksudnya bukan orang ketiga ya. Maksudnya si A itu nanya 小李itu kayak gimana sih karakternya gitu ya. 小李itu gimana sih? Gitu. Oke, 脾气很大, temperamennya besar tapi kerjanya sungguh-sungguh. 工作很认真. Oke. Yang selanjutnya saya jadi A. Oh, berarti saya jadi B berarti. Teman-temannya jadi A. Oke, siapa yang mau jadi A? Ayo. Siapa ini? Siapa dulu nih? Oke, Kak Clarissa dulu deh ya. Ladies first deh ya. Habis itu Kak Aditya ya. Nomor 4 ya berarti ya. Nomor 9. Sorry, nomor 9. Oke, Kak Clarissa silakan. Baiklah. 今天羡慕你交了个那么漂亮的女朋友. Oke, artinya?
sangat mengagumimu. Sudah mendapatkan ya, 找了 menemukan, 那么漂亮 pacar secantik itu. Iya, pacar yang sebegitu cantik gitu ya. 那么漂亮的女朋友. Oke, saya B ya. 她不仅长得漂亮，也很聪明. Jadi dia tidak hanya cantik ya, 也很聪明 juga sangat pandai. Ya, oke. Nomor 9 saya jadi A, Kak Aditya jadi B berarti ya. Oke. 都这么晚了，他怎么还没到? Sudah sangat malam, sudah larut malam begini. Kenapa dia belum sampai? Oke, silakan Kak Aditya. 打一天钟来不知道今天是怎么了？怎么了? Di sini dibaca le. 今天是怎么了? Oke. Artinya? Dia tuh sebelumnya nggak pernah terlambat. Hari ini ada apa? Gitu? Ya, hari ini kenapa sih? 今天怎么了? Hari ini gimana sih gitu ya? Oke, nomor 10. Siapa yang mau baca A? Karena jawabannya udah jelas. Siapa yang mau jadi A baca, terus saya jadi B. 可以，这个电影讲了一个爱情故事，很浪漫，让人特别感动。Oke, artinya? Film ini menceritakan tentang cerita percintaan sangat romantis dan menyentuh, membuat orang tersentuh gitu ya. 让人特别感动 membuat orang sangat tersentuh. Oke, saya yang B ya. 你们女孩子就是喜欢看这种电影。你们女孩子 kalian anak perempuan suka melihat film sejenis ini. 就是喜欢看这种电影. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Clear semua ya ini ya. 开玩笑，脾气，羡慕，从来，感动，都清楚了吗？ Atau ada pertanyaan? 清楚了啊，好的，谢谢。好的，kita ke slide berikutnya ya. Setelah ini apakah ada? Nah, oke. Ini saya bacakan aja deh ya. Jadi kan satu hanse, tapi ketika belakangnya ketemu dengan hanse lain artinya beda. Oke, yang pertama kantau. Kantau itu merasa. Sama seperti, kurang lebih artinya sama seperti juete ya. Kantau. Tapi kalau juete itu kan I think gitu ya. Kalau kantau tuh I feel. Bedanya di situ. Juete itu buat pendapat. Wo juete I think gitu ya. Kalau wo kantau itu yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan gitu ya. Terus yang kedua kantung. Kantung itu sudah belajar. Artinya menyentuh. Sangat menyentuh gitu ya. Hen kantung. Rang ren kantung gitu ya. Terus yang ketiga kanmau. Kanmau itu flu. Pilek. Kanmau. Terus yang keempat kansingcu. Kansingcu itu tertarik. Ya, tertarik terhadap sesuatu. Langsung contoh ya, saya bacakan. 他的话让我感到事情有点不对. Ya, omongan dia, perkataan dia membuat saya merasa 事情有点不对. Masalah ini agak nggak benar gitu. Ya, 事情有点不对. Agak tidak tepat, agak tidak benar gitu. 有点不对. Oke. Nah, nomor 2, 这部电影讲的是一个浪漫的爱情故事。很多人都被感动的哭了. Jadi film ini menceritakan sebuah kisah percintaan romantis. Banyak orang tersentuh ya, tersentuh sampai menangis gitu ya, menangis, tersentuh sampai menangis. Oke, nomor 3, 怎么了？生病了. Yang B 有点发烧，还有点头疼，可能是感冒了。怎么了？生病了？ Gimana? Sakit ya? Gitu kan? 有点发烧，有点 di sini diterjemahkan agak, 发烧 demam, 还有点头疼 juga agak sedikit sakit kepala, 有点头疼 sakit kepala, pusing, 可能是感冒了 mungkin flu, mungkin pilek. Oke, nomor 4, 很多留学生到中国学习汉语是因为他们对中国文化感兴趣. Jadi banyak pelajar asing datang ke Tiongkok belajar bahasa Mandarin karena mereka tertarik terhadap budaya China, budaya Tiongkok.
Nah, jadi teman-teman kalau mau bilang kanxingqu ya, tertarik terhadap sesuatu, itu polanya seperti ini. Ini udah paten, tui. Nah, ini hal yang teman-teman tertarik, lalu kanxingqu. Ya, nomor 4 ini contohnya tui Zhongguo wenhua, berarti dia terhadap budaya China tertarik. 我对这个电影感兴趣，我对那本小说感兴趣。Saya tertarik terhadap budaya Tiongkok, saya tertarik terhadap film ini, saya tertarik terhadap buku itu, atau tertarik terhadap seseorang juga bisa. 我对那个人，我对这个人感兴趣。Saya tertarik terhadap orang ini, terhadap orang itu. Bisa. 我对李老师感兴趣。Saya tertarik terhadap Li Lao Shi. Tertarik yang kalau misalkan bilang orang itu bukan yang tertarik berarti kita suka atau apa, bukan ya. Misalkan kayak mengagumi ke karakternya atau mungkin kelebihan orang itu. Nah, kita bisa bilang tui semer-semer dan kanxing qu. Gitu. Tuh. Oke, ini sudah cukup jelas teman-teman. Kantao, kantong, kanmao, kanxing qu. 清楚了没有？清楚了，老师。清楚了吗？ Sorry ya, kita cepet karena mau ada game nih. Saya udah buat game buat teman-teman soalnya. Oke ya, kita langsung latihan deh. Kalau nggak ada pertanyaan, fix nggak ada pertanyaan? 确定没有问题？没有，oke. Kita ke latihan. Oke, yang pertama A. Siapa yang mau ini? Saya jadi B deh. Yuk, yang A. Siapa yang mau coba? Yang dari tadi belum bersuara? Yuk, coba yuk. Siapa? Kak Stefani, Kak Juliana, Kak Jessica. Siapa lagi nih? Kak William? Yuk. Saya 老师。说。我感冒了，明天想请一天假。Oke, 没问题。你最好去医院看一下。Artinya apa tuh yang A? Saya sudah demam. Besok saya akan izin 1 hari. Oke, tadi kanmao itu pilek ya, diartikannya flu ya, bukannya demam. Kalau demam itu fasyao. Iya, kalau demam itu fasyao, kanmao. Oke, jawabannya kanmao. Jadi saya pilek, besok mau izin 1 hari. Ya, nggak masalah, no problem. Kamu lebih baik pergi ke rumah sakit, periksa sebentar. Kan isya itu bukan yang melihat sebentar ya, maksudnya melihat yang periksa gitu ya. Melihat periksa sebentar gitu, cek sebentar. Oke, thank you Kak Stefani. Nomor 2, yuk. Nomor 2 yuk, siapa yuk? 快，我们抓紧时间啊。Kita buru waktu, kita diburu waktu, ayo. Yuk, nomor 2. Yang dari tadi belum bersuara, yuk, coba yuk. Karena saya kasih kesempatan ke semua, jadi biar adil. Kalau saya panggil seseorang terus nanti tidak adil. Kak siapa nih? Kak Clarissa, Kak Juliana, Kak William? Atau siapa aja deh yang mau deh. Nomor 2. Yuk. Sing, Shuo. 张老上课的时候，市场部经常讲一些有趣的故事，让这些1年级的学生们对历史越来越 ini 越来越 dibaca 越来越看清楚了。Oke, betul. Oke, jadi saya langsung terjemahkan ya. 张老师上课的时候经常讲一些有趣的故事。Jadi Guru Chang pada saat pelajaran sering menceritakan hal-hal beberapa hal yang menarik gitu ya, yang menarik 有趣的故事，让这些1年级的学生们对历史越来越感兴趣了。Membuat siswa 1 年级itu level kelas 1 ya,
1年级kelas 1 level 1 membuat siswa kelas 1 terhadap sejarah yue kan sing cu semakin lama semakin tertarik. Ini teman-teman udah belajar belum ya pola ini? Yue itu semakin lama semakin kan sing cu tertarik gitu. Oke, nomor 3 siapa? 我有了是。行，说。登车的时候，我随便买了张报纸，看了每几页就看到一个小故事，虽然不长，但是让我很感动。Oke, saya terjemahkan langsung ya. 等车的时候 saat nunggu kendaraan, 我随便买了张报纸. Saya membeli selembar koran gitu ya. 随便 itu diartikan asal beli gitu loh. Ya udah saya asal beli selembar koran. 看了没几页, tidak melihat beberapa halaman aja. 就看到一个小故事. Membaca sebuah cerita pendek, 小故事 cerita pendek kecil gitu ya. 虽然不长 meskipun tidak panjang, ceritanya tidak panjang, 但是让我很感动 tapi membuat saya tersentuh. Oke, yang terakhir siapa yang mau baca dan terjemahkan? Yo, nomor 4. Ayo, siapa yang mau baca dan terjemahkan? Atau baca deh. Nanti yang terjemahkan saya. Ayo, nomor 4. 可以不可以？说。当你帮助别人时，不但会让别人感到被关心，你自己也会更快乐。Oke, saya yang boleh. Ketika kamu membantu orang lain, tidak hanya membuat orang lain menjadi prihatin, merasa dipedulikan, kantau pei kuansin, merasa diperhatikan, kamu sendiri bisa merasakan bahagia. Iya, betul. Kamu sendiri, 你自己也会更快乐. Kamu sendiri juga akan merasa lebih bahagia gitu ya, 更快乐. Oke, jadi teman-teman udah jelas? Beda semua ya artinya ya. Kan mau, pilek, ya, flu, kan sing cu, tertarik, gantung, menyentuh atau tersentuh, gantau, merasa. Sudah cukup jelas? Kita tinggal 10 menit lagi nih. Slide berikutnya apa ya? Coba saya intip. Yang permainan bukan ya? Iya, betul. Slide berikutnya permainan nih teman-teman. Kita masih punya 10 menit. Kalau teman-teman udah jelas semua yang ini, gantau, gantung, ganmau, gansingcu. Kalau sudah jelas, kita langsung ke game. Sudah cukup jelaskah? Atau masih ada pertanyaan yang bingung? Karena artinya beda semua, jadi mungkin udah jelas. Ya, cukup jelas ya, atau gimana nih? Kalau masih ada yang belum jelas, nggak apa-apa, tanya aja. Jelas. Jelas ya? Clear semua? 没有问题的话，那我们玩游戏。玩小游戏吧。Kita ada game, jelas? Oke. Oke ya, kita masuk ke game ya. Terserah. Ini satu orang dapat satu kesempatan. Nanti kalau memang lebih ya nggak apa-apa. Satu orang ada yang 2. Oke, saya urut deh dari atas. Kak Michael silahkan pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Nomor yang sudah dipilih nggak bisa dipilih lagi ya. Saya catat. Kak Michael? Angka 13. 13. Oke, saya catat dulu. 13 kita klik. Soalnya apa? Nah, silakan. Ini Yue itu HSK 3. Saya ambilkan yang HSK 3. Silakan dikerjakan. Atau mau dibaca boleh.
Jawabannya A, B, C. Oke, kita lihat ya. Apakah jawabannya benar? A. Bentar. Loh, kok nggak keluar? Oke, betul. Jawabannya A. Ta hui dao jia le. Oke, kita langsung back to home ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Nomor 2, Kak Stefani. Silakan pilih. Nomor 13 sudah dipilih ya tadi ya. Nomor 13 nggak bisa. Kak Stefani. 18. Oke. Kita klik. Nah, 18 buat kalimat berarti ini. Sesuai dengan gambarnya. Pakai zonglai. Silakan. 重来，我重来。我上课重来。我上课重来。Nih di gambar ada nih, di gambar ada hancanya nih. Apa nih? 不迟到。Oke, 我上课从来不迟到 artinya apa tuh? Saat belajar tidak pernah terlambat. Ya, saya tidak pernah terlambat datang belajar, datang ke kelas gitu. Oke, thank you Kak Stefani. Selanjutnya Kak William. Kak William pilih nomor berapa? 13, 18 sudah dipilih. Saya lupa settingannya gimana biar yang kalau udah dipilih itu berubah warna. Kalau gitu kan enak. Kak William, nomor berapa silakan? 13, 18 sudah dipilih. Nomor berapa? 8. 8. Sorry. Tadi saya nggak ini. 8 ya? Bener ya? Iya, langsung 8. Buka. Oke, 8 ya. Kita lihat. Nah, ini menyusun merangkai kata menjadi kalimat. Silakan. Merangkai kata menjadi kalimat. Neipen, yang pertama napen. Sebentar. 那本小说的作者很有名。对，那本小说的作者很有名。Penulis novel itu ya sangat terkenal. Oke, thank you Kak William. Selanjutnya ada Kak siapa nih? Kak Riksen. Yuk, nomor berapa? 13, 18, 8 udah dipilih? 7. 7. Oke, kita lihat nomor 7. Nah, soal. Silahkan. Aduh. Yang soal ini saya sengaja ambilkan HSK 3 sih. Sekalian ini kan kita review. Karena kan kalau yang HSK 4 terlalu panjang. Jadi waktunya lebih lama.我去年春节去过一次上海，今年再去的时候，发现那里的变化非常大。经过那一条街道时，我几乎不认识了。根据B, kita lihat. Oke. B, ya benar-benar. Oke, B, udah betul. Sorry. Tadi B, betul. Oke, thank you Kak Riksen. Selanjutnya saya ke Kak Intan.
Kak Intan silakan pilih nomor berapa. Ke Kak Akatsuki dulu deh. Ini kita tiap orang satu kali, habis itu selesai aja ya, karena sudah udah jam ini 8.27, sepertinya nggak cukup. Jadi satu orang dapat satu kesempatan, terus kita siake ya. Oke, Kak Akatsuki silakan. 随便吗，老师？随便选哪个号，哪号，几号？8吧。8选好了。第9吧。第几号？10。第9，第9。第9，好，好的，看一下第9。silakan disusun，完成句子，完成句子。你能收到他的缺点吗？这不是收到呀，收到呀，不是收到，不是收到，不是收到。对，接受，对不起。再说一遍吧。你能接受他的缺点吗？ Oke, 你能接受他的缺点吗？ Apakah kamu bisa menerima kekurangan dia? Oke, oke, 谢谢。没事。谢谢。Oke, kita back to home. Selanjutnya ada siapa nih, Kak? Tadi Kak Akatsuki ya, Kak Ikrami. Tilio. 3. Iya. Oke. Buat kalimat berdasarkan gambar. 看图说话. 看图说话. Karena di SK4 kan ada seperti ini. Berdasarkan gambar. 我们俩我们俩一起读书。可以，我们俩一起读书. Artinya? Kami berdua sama-sama baca buku. Oke, betul. 谢谢. Selanjutnya Kak Clarissa. 20. Oke. Nah, ini buat kalimat pakai kata kantung. Barusan kita belajar kantung. Kantung. Nggak apa-apa, kalimatnya sederhana aja, nggak usah yang terlalu ribet, nggak apa-apa. Kantung. Misalkan novel ini sangat membuat saya tersentuh. 这本小说让我很感动。对，这本小说让我很感动. Bisa seperti itu ya. Oke, thank you Kak Clarissa. 这本小说让我很感动. 对。Oke, kita back to home ya. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Saya lihat di ini dulu. Atau siapa yang mau duluan boleh? Kalau misalkan memang ada mau live dulu, saya duluan deh. Saya mau live dulu gitu. Boleh? 我是行。选哪个？第12。好，我们一起看第12。完成句子。完成句子。会弹钢琴的人。
他很羡慕会弹钢琴的人。什么意思呢？很羡慕会弹钢琴的人。什么意思呢？ piano. Oke, good. Dia sangat mengagumi orang yang bisa bermain piano. 谢谢 Kak Victor ya. Oke, yuk siapa lagi? Siapa lagi nih yang belum? Satu orang dapat kesempatan satu kali. Kak siapa nih? Kak Riksen. Iya, pilih dulu nggak apa-apa. Apa udah pilih tadi? Udah ya? Oh ya udah. Iya ya. Oke. Oke, 可以. 谢谢，再见. Oke, yuk yang belum yuk. Saya langsung. Sing. Aduh, ini siapa dulu nih? Kak Florence dulu deh, tadi yang udah duluan bersuara. Kak Florence. 第三选了。选了。第一，好。第一，印象。造句。buat kalimat. 印象，印象。印象。这里的风景。这里的风景。我去桂林的时候。那里的风景太印象深刻。我去桂林的时候，那里的风景给我留下深刻的印象。那里的风景给我留下深刻的印象。Betul. Jadi artinya ketika saya pergi ke Guilin, nah terus pemandangannya di sana memberikan saya kesan yang mendalam. Kalau enggak, 我对那里的风景印象很深, gitu juga boleh. Gitu ya, Kak Florence ya. 不客气. Oke, 谢谢. Yuk, siapa lagi tadi? Siapa? Yang pas ngomongnya bareng itu tadi siapa? Boleh siapa deh? Yuk, yang belum coba. Saya Laushe. Siapa nih? Intan, boleh? Nomor berapa? Iya, 11. 第11. Buat kalimat. 幸福，幸福。祝你造句。祝你幸福 boleh. Semoga kamu bahagia. 可以。好的，谢谢。Yuk, siapa lagi yang belum? 我老师。行，说第几号？第6。第6，好的。造句 make sentence. Kang, kita sudah belajar. Kang. 我刚去电影。我刚去电影。去电影院。Pergi bioskop ke bioskop. 我刚去电影院. Saya baru pergi ke bioskop. 我刚去电影院. Ya, 去电影院. Kalau bilang 去 berarti tempat kan. Nah, kalau mau bilang 去看电影 itu juga boleh. 我刚去看电影. Saya baru pergi lihat film. Ya, lihat film harus ada kan-nya. Kalau 去电影 itu kurang tepat. Jadi kalau 去看电影 itu boleh. Kalau 去电影 tambahkan 院, 去电影院. Jadi pergi ke bioskop, ke tempatnya. Tempat nonton film. Oke, thank you. Tadi siapa? Kak Juliana ya? 谢谢老师。不客气. Yuk, siapa yang belum? Kalau udah semua kita siap ke. Kak Aditya. Oke, silakan. 第10个。第10号. 第10号. Oke. Aduh, soal. Nggak apa-apa. Ya. 昨天晚上
昨天晚上睡得太晚，今天起床时已经8点多了。我刷了牙，洗了脸就出来了，差点儿忘了关门。到了公司，会议已经开始了，没办法，我只能站在外面等休息时间。他今天早上没复习，迟到了，忘了关门。对吗？没复习。确定吗？确定吗？今天早上。Oke, kita buka jawaban langsung deh ya. Hah? Oke, kita lihat jawabannya langsung ya. Oke, jawabannya B. 迟到了. Dia kan terlambat kan, karena kan sampai kantor, hui rapat sudah dimulai. Jadi dia ya may panfa, tidak ada cara lain, dia hanya bisa nunggu di luar. Ya, 在外面等休息时间 menunggu waktu jam istirahat di luar. Oke, thank you Kak Aditya. Ada yang belum? Atau sudah semua? Yang belum langsung aja bilang, nggak usah saya belum. Kita sudah lebih 8 menit. Sudah semua belum ya? Sudah dapat kesempatan semua? Satu orang? Sudah semua? Atau ada yang belum? Sudah ya? Nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang belum coba ya? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk hari ini. Nah, nanti hari Jumat saya akan koordinasi sama Oyun Lause. Teman-teman latihan satu latihan soal ya dari buku latihan soal gitu. Apakah soalnya akan dibagikan dulu 1 jam hari H itu mau dibagikan dulu sebelum kelas mulai atau langsung pas saat kita kelas mulai baru ditayangkan di PPT ya. Nanti untuk lembar jawab juga kami akan buatkan formatnya, dan kalau lembar jawab kami bisa share jauh-jauh hari. Tapi kalau soal ini kita mau diskusi dulu enaknya seperti apa. Karena kalau misalkan soalnya di-share ke teman-teman 1 hari sebelum ujian ya teman-teman bisa ngerjain dulu kan. Yang bagian reading sama apa tuh menulisnya, reading sama writing. Jadi nanti enaknya gimana kita diskusi dulu. Oke, adakah pertanyaan teman-teman untuk hari ini? Atau sudah cukup jelas? 还有什么疑问吗？有什么问题吗？有没有？我们今天学的啊，有问题吗？说。 Berarti soalnya seperti soal HSK begitu. Iya, soalnya seperti soal HSK, tapi jumlahnya itu jumlahnya nggak sesuai soal HSK-nya. Apa namanya? Yang real. Karena gini sih, sesuai yang saya sama Yun lah waktu itu sudah sampaikan di awal, kalau yang soal benar-benar real, soal HSK seperti asli ujian itu nanti kita akan ujikan di akhir setelah pertemuan terakhir gitu loh, sebelum kita akhiri kelas HSK 4. Nah itu baru kita akan ujikan itu. Kenapa demikian? Karena kan gini, kalau yang dari buku latihan soal itu, yang misalkan latihan bab 1, nah kosakata yang keluar itu ya sesuai yang kita sudah pelajari bab 1 gitu. Sedangkan kalau yang soal HSK 4 aslinya itu kan mungkin ada kosakata yang di bab 1 kita belum pelajari tapi keluar. Nah, itu untuk menghindari seperti itu, makanya kita dari buku latihan aja, walaupun memang jumlah soalnya tidak sesuai sama persis sama seperti yang ujian aslinya gitu teman-teman. Gitu. Makanya kita mau ambil dari buku latihan itu latihannya. Yaitu jumlah soalnya separohnya dari yang real, soal real gitu. Jadi teman-teman masih ada kesempatan buat pelajari lagi kosakata maupun tata bahasa yang sudah kami sampaikan ke teman-teman gitu. Nanti kan PPT di-share ya. Setelah ini kan saya share PPT-nya. 还有问题吗？
老师，这个最后要考试。对啊，对，最后对，对的，就是可能二月底吧，2月底我们要考试，因为我们学到2月底，然后就结束了。要打字。对，打字，所以我会提前给你们那个什么lembar jawab，那个答案卷的gitu. Jadi lembar jawabnya nanti akan dikasih dulu. Pasti kalau lembar jawab kita bisa kasih dulu. Tapi kalau soalnya, nah itu kita diskusi dulu. Gitu. 好， gitu. 行。不客气。是用 Google 老师。Iya. 是用 Google Form 吗？ Oh enggak pakai Google Form. Jadi nanti saya buatkan di Word. Nah, nanti saya share ke teman-teman. Terus nanti teman-teman foto gitu loh. Setelah selesai ngerjakan, foto kirim ke email saya maupun Oyun Lause. Nanti kita kesepakatan lah. Berapa anak kirim ke Oyun Lause, berapa anak kirim ke saya. Jadi nanti koreksinya dibagi gitu loh. Jadi sistemnya teman-teman print ininya, print lembar jawab. Tayin culai. Di share di grup ya Laus ya, lembar jawabannya. Kenapa? Iya, pasti share di grup. Kalau itu pasti share di grup. Iya, Oke, 谢谢老师。Oke. Sudah cukup jelas ya, teman-teman ya. Maaf overtime sampai 15 menit sendiri. Oke, saya akhiri ya. Sudah jelas ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa tanyakan di grup.